Halo semuanya, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Di sini kami ingin menjelaskan topik tentang struktur pasar. Di antaranya yaitu pasar pesaing sempurna dan pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Namun sebelumnya izin kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Miranda dengan NIM 2130302277. Saya Anita Sari dengan NIM 213010302001. Saya Dini dengan NIM 213020302060. Saya Nagita dengan NIM 213010302038. Saya Adelina Sadra 2130302282. Saya Niko Julius Bahan dengan NIM 21303030235. Saya Armando dengan NIM 213030302293. Saya Devi Julina dengan NIM 213010302009. Saya Ina Natalia dengan NIM 213030302251. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar merupakan sebuah tempat yang menjadi sarana bagi proses terjadinya penjualan dan pembelian. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa jenis dari struktur pasar itu. Dalam sebuah struktur pasar terdapat beberapa aspek yang memiliki pengaruh terhadap kinerja dari pasar tersebut. Aspek-aspek itu berupa penjual dan pembeli, sistem distribusi, dan produk yang beragam, dan lain sebagainya. Yuk, kali ini kita akan membahas beberapa jenis dari struktur pasar di dalam sebuah perekonomian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli, di mana kedua tersebut tidak mempengaruhi menentukan harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu. Selain itu, para pelaku ekonomi pasar sempurna telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi mengenai pasar itu, dan tidak adanya campur tangan oleh pemerintah. Pasar persaingan sempurna ini disebut sebagai pasar yang paling ideal karena mampu mewujudkan efisiensi pasar. Produk yang dijual di pasar persaingan sempurna ini adalah bersifat homogen. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah memiliki banyak penjual dan juga pembeli di dalam pasar. Yang kedua, perusahaan memiliki kebebasan untuk keluar masuk ke dalam pasar tersebut. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang keempat, adanya pengetahuan yang sempurna dari penjual dan juga pembeli. Dan yang terakhir adalah perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan sebuah bentuk interaksi antara penawaran dan permintaan yang bisa dilihat dengan hanya ada produsen tunggal dengan pembeli yang banyak. Selanjutnya ada beberapa ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, terdapat satu penjual dalam pasar tersebut. Yang kedua, produk tidak memiliki produk pengganti namun memiliki pelanggan yang banyak. Yang ketiga, mempunyai hambatan dalam memasuki pasar monopoli tersebut. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Saya akan menjelaskan pengertian tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan bentuk interaksi antara penawaran dan permintaan yang terdiri dari 2-10 penjual yang menguasai permintaan pasar. Nah, oligopoli ini terbagi berdasarkan produknya, yaitu ada oligopoli murni dan oligopoli terdiferensiasi.
Baik, saya akan menjelaskan pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang sepenuhnya menjual satu barang saja. Tetapi meskipun satu jenis barang yang sama, variasi produknya saja yang berbeda. Di dalam pasar oligopoli murni ini, harga barang cenderung hampir sama dan harga ditentukan oleh produsen yang paling awal. Nama saya Sarlinawati, NIM 21 30 10 30 20 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar oligopoli terdiferensi. Pasar oligopoli terdiferensi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja, namun harga pada satu jenis barang tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli terdiferensi yaitu salah satunya, terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Kedua, ada berbagai hambatan untuk keluar masuk pasar, meski tidak sekuat pasar monopoli. Ciri-ciri yang ketiga yaitu terdapat satu penjual yang berperan menentukan harga pasar. Dan ciri-ciri yang selanjutnya adalah penjual oligopoli menggunakan media promosi seperti iklan untuk mengenalkan produk yang dijual. Dan yang terakhir adalah produk yang dijual bisa berupa barang homogen dan barang terdiferensi. Contoh produk dari pasar jenis ini, produk yang dipakai oleh mayoritas orang sehari-hari. Misalnya, seperti industri sabun, deterjen, kendaraan bermotor, dan makanan seperti makanan sereal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pasar yang keempat, yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik berbeda dengan pasar monopoli, di mana pasar ini merupakan bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran. Dengan adanya penawaran, penjualan produk yang sama tetapi serupa tetapi tidak sama. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar monopolistik ini memiliki ciri khas masing-masing dalam beberapa hal, yaitu pasar monopolistik memiliki kemiripan dengan pasar persaingan sempurna. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki banyak penjual meskipun tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Kedua, barang yang diperjualbelikan memiliki ciri khas masing-masing atau disebut diferensiasi. Ketiga, penjual memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga meskipun tidak sekuat di pasar monopoli. Keempat, mudahnya penjual untuk keluar masuk pasar. Kelima, memakai teknik promosi barang untuk mempengaruhi citra produk di mata masyarakat. Sekian materi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.